Oke, aku izin mulai lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya, teman-teman, Kumara semuanya, Mas Solah juga, ada Irsyad juga. Terima kasih udah gabung di sesi Kumara with Expert hari ini. Yang mungkin aku izin agak lebih cepat ya jamnya. Jadi biasanya kita mulai jam 4 sore, tapi untuk hari ini kita mungkin mulainya lebih cepat di jam 2 siang. Eh, Mungkin untuk teman-teman sebelumnya ini mungkin dari Irsa atau dari Mas Salah juga belum tahu nih tiba-tiba mungkin mendadak ya tiba-tiba ditodong gitu kan sama aku kayak Mas sharing dong gitu tentang tema hari ini tuh mungkin agak bingung ya jadi aku bakal jelasin dikit tentang apa sih Ngemarawet Expert. Jadi Ngemarawet Expert itu tuh sebenarnya sesi internal bulanannya kami masalah di Kumara Group. Jadi kita nih teman-teman dari kantor game design studio di Bandung, namanya Mm-mm. Kumara Group. Jadi kita punya namanya 4 sesi internal activity di kantor gitu, Mas. Nah, salah Ya. satunya ada Ngumarawit Expert. Jadi Ngumarawit Expert ini tuh kita invite teman-teman eksternal dari luar yang bahkan beberapa ada yang bener-bener kita nggak yang maksudnya nggak kenal terus kayak di-invite itu buat sharing tentang kegiatan yang passionate dari eksternalnya itu. Jadi kayak bulan-bulan lalu kita ngundang dokter gigi atau kita juga pernah ngundang dancer, kita juga pernah ngundang orang yang fokus di agriculture ya kalau nggak salah. Waktu itu pernah ngundang ya pokoknya tentang tanaman itu ada art therapy juga. Nah jadi untuk bulan ini kemarin sempat ketemu Irsyad di Bandung, terus Irsyad kebetulan mention masalah nih, katanya saya punya teman Mbak yang katanya naik sepeda ke luar negeri gitu kan, ikut event internasional, cycling internasional. Terus saya tertarik untuk maksudnya biar bisa sharing aja ke teman-teman Kumara gitu kan, kayak pengen tahu sudut pandang kenapa sih masalah bisa sampai ada di acara itu kayak gitu kan. Nah, ya mungkin itu sih nanti untuk sesinya santai aja. Jadi kita bener-bener cuma sharing aja selama 1 jam. Dan nanti kalau misalnya masalah butuh bantuan soal PPT, udah ada slide-nya. Jadi nanti masalah tinggal sharing aja gitu. Nah, Oke. sebelum dibuka kita baiknya berdoa dulu supaya acara hari ini lebih bermanfaat juga. Oke, berdoa di persilahkan. Oke, berdoa selesai. Terima kasih. Mungkin dari Mas Eko ada opening dulu, Mas. Nah, Mas Eko nih bos aku ceritanya. Siap, bos. Mas Olah, thank you Mas Olah. Salam salam kenal semuanya. Terus tadi juga Mas Irsad yang udah Siap. kenal. Thank you ya Mas Irsad sudah kenalin Mas Olah. Salam kenal, senang banget. Pokoknya saya izin untuk ikut belajar dengar ceritanya. Jadi silahkan langsung aja kali ya Mas Olah. Salam kenal. Oke. Silahkan dimulai aja. Ya. Oke, ini jadi aku mungkin mungkin aku sambil tanya-tanya aja ya Mas Solah ya. Jadi karena Ya. sebenarnya dari Mas Solah cuma ada foto-foto, jadi mungkin aku akan izin share screen juga untuk foto-fotonya. Tapi mungkin Mas Solah bisa sambil cerita deh gimana ceritanya kok. Maksudnya Mas Solah bisa suka sama sepeda dulu deh. Kenapa? Oke. Mm-mm. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Solahuddin Yazid. Eh, saya domisili sekarang di Malang, Jawa Timur. Kalau untuk lahirnya di Tangerang. Aktivitas saya sih sekarang saya ada usaha ya. Jadi untuk berkegiatan bersepeda itu memang banyak waktunya. Jadi kalau awal mulanya main sepeda itu eh, sekitar 2018, saya itu nggak tahu ya kenapa bisa kayak tertarik aja. Saya tertarik buat, oh saya suka petualangan sebelumnya. Jadi Oh, oke oke oke. eh, saya itu alhamdulillah dapet kesempatan juga buat ngedaki gunung di Eropa, di Rusia. Itu Wow. salah satu gunung tertinggi. Jadi sepulang dari situ, terus saya ngelihat ada satu bule karena saya di Malang, dia Hmm. turun dari Bromo terus berpenampilan kayak touring gitu, bicycle touring gitu. Terus
nggak tahu saya langsung tertarik gitu. Saya baca-baca, oh touring sepeda tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oke. Terus ya, ya udah deh akhirnya mungkin 2 atau 3 bulan setelah dari itu saya baca-baca artikel sepedanya, sepeda apa sih yang digunain, terus eh, apa sih yang mereka lakukan kayak gitu. Oh, melakukan perjalanan jauh gini gini gini. Ya udah akhirnya saya coba beli sepedanya, saya latihan, kemudian saya eh apa nyoba touring dari Malang ke Jakarta seperti itu. Jadi kalau Wah. ya awal mula main sepedanya ya. Tapi sebelumnya berarti lebih condongnya ke gunung gitu, Mas. Berarti. Iya sih, saya basicnya soalnya Mapala ya, jadi alam bebas aja. Heeh. Oh, oke, oke, oke. Tapi Heeh. berarti ini tuh sebelum tahun 2023 kan berarti yang kenal Ya, sepedanya. ya jadi 2018 kenal, terus saya touring pertama kali yang lumayan jauh ya 900 kilo itu sendiri dari Malang ke Jakarta. Setelah itu udah nggak terlalu main tuh, jadi kayak ya udah cuma touring. Hmm. Tapi saya masih naik gunung, lari ke gunung. Nah, setelah itu pas pandemi ya, saya juga karena sepedanya naik lagi, akhirnya saya gan ikut main lagi kayak gitu. Oh, oke, oke, oke. Tapi dengan road bike. Jadi dulu touring bike, terus pas pandemi saya beli sepeda road bike seperti itu. Oh, oke, oke. Mm-mm. Terus kemudian Oke. saya main road bike selama pandemi. eh Ketagihan juga, ketagihan Oh, dan iya, iya. ya akhirnya kayak saya ngelihat oh ada ya yang namanya ultra cycling. Jadi kayak dia itu bedanya sama touring, eh dia lebih ini lebih cepat dan lebih praktis gitu buat barang-barang yang dibawanya. Jadi kalau touring biasanya sehari 100 kilo, tapi ultra cycling mungkin sehari bisa 200 sampai 350 kilo atau 400 kilo seperti itu. Jadi nggak Oh, butuh dia waktu lebih lama, jauh. lebih Oh, jauh bener. lebih cepat gitu Lebih maksudnya. lebih cepat, lebih jauh, lebih dikit Oh, oke, barang oke. bawaannya kayak gitu. Karena kan sepeda yang digunakan juga bukan sepeda touring, jadi sepeda road bike atau ultra gitu. Itu sepeda Oh, oke. ringan ya. Kemudian Oh, iya, iya, iya. eh, baru pertama kali touring ultra cycling itu dari Malang ke Bali 500 kilo seperti itu. Wah, itu sendirian, Mas? Itu kebetulan berdua. Oh, Eh, jadi oke, oke. 2000 berapa ya? 2021. Jadi Oke. ya ya kebetulan juga di 2021 itu baru nikah, istri support. Jadi saya ke Bali naik sepeda, istrinya naik pesawat, nanti Hmm. ketemuan di Bali Mau seperti di itu. Bali. Oh, oke, oke. Eh, Nah, terus berarti eh kalau kemarin tuh yang Irsa cerita juga, katanya hmm, ya dia tuh ikut cycling, pokoknya ikut jadi partisipan di nama eventnya inilah ya. Aku kemarin juga sempat Google, katanya dia acaranya di tanggal 18 sampai 24 Agustus 2023. Berarti benar. masih baru ya berarti Mas ya, tahun lalu. Iya tahun Nah, lalu. itu gimana tuh Mas ceritanya? Berarti ini bisa dibilang event internasional pertama atau apa pernah hadirin event, ngikutin event yang lebih kecil dari ini atau gimana tuh? Kalau kalau untuk internasional sepeda itu event pertama saya ya. Yang ini Eh, Brest Paris Ya, ini. Paris, Brest, Oh, Paris. Jadi itu salah satu event ultra cycling tertua di dunia seperti itu. Jadi kayak hmm. kalau anak-anak sepeda bilang itu kalau hajinya ke PBP Paris, Brest, Paris seperti itu. Oh, oke, oke, Mhm. oke. Jadi sebenarnya Oke. terafiliasi sama event di Indonesia ya, seperti itu. Oh, I see, I see, I see. Eh, Berarti untuk jalurnya sendiri nih Mas, kalau Paris Brest Paris ini berarti daftarnya langsung tinggal datang ke maksudnya ke Prancis, ada asosiasinya atau ada seleksinya tuh gimana tuh Mas? Mungkin bisa dijelasin oh, lagi deh. oke oke. Jadi kalau si PBP ini dia terafiliasi. Jadi nama eventnya tuh Audax ya Mbak. Itu Oke, oke. aku juga kurang tahu panjangannya apa ya. Jadi ada Audax di Paris, itu apa? Paris Brest Paris itu nama kotanya. Jadi nama kota yang ditujunya. Terus di Indonesia itu juga ada eh, tiap bulannya. Jadi sebulan sekali itu ada beberapa jarak yang di-eventkan. Seperti misalkan Audax Jogja 1000, Audax Solo
400 seperti itu. Jadi nanti ada Oh, rangkaian-rangkaiannya di Indonesia yang harus kita ikutin. Jadi kita harus di Indonesia tuh harus nyari apa ya namanya eh dia tuh kayak pokoknya harus finish di Audax 200 dulu kayak gitu 200 Indonesia. Jadi oh, waktu itu aku ngambil Audax 200 Indonesia di Bogor, kemudian ngambil Audax 300 di Bekasi, ngambil Audax 400-nya di Solo, terus di Jogja, dan Audax 1000-nya juga di Jogja seperti itu. Nah, kalau udah kekumpul semua, jarak-jarak itu baru kita mm-mm. daftar buat di Paris-Brest-Parisnya seperti itu. Nah, Oh, setelah itu oke. baru tinggal nunggu pengumumannya kira-kira result yang kita lampirkan itu bisa diterima apa enggak karena kan yang ikut juga banyak seperti itu. Kalau kemarin pesertanya ada 8.000 sih dari seluruh dunia. Oh, Mm-mm. oke. Kalau dari Indonesia sendiri berarti berapa orang Mas? Apa Mas kalau berarti hitungannya kolektif daftarnya atau gimana tuh waktu atau sendiri? Eh, Kalau daftarnya kebetulan di kolektifnya sih dari Malang sih Oh, aku. Jadi kalau dari Malang bertiga, kalau dari Indonesia ada sekitar 42 orang. oh, Lumayan banyak untuk tahun lumayan lumayan. Ya kemarin ya ya. 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 Oke. Ini kemarin pokoknya waktu aku sempat Google juga, tapi Mm-mm. tentang event ini ya sih emang katanya dia event tertua ya tahun Bener. 18 berapa gitu kalau nggak salah yang pertama kali. Nah, jadi mungkin bisa sambil ini aja kali ya Mas. Ini ada berapa banyak foto-foto yang menurut aku lumayan menarik juga sih. Nah, ini Iya. mungkin ini tapi aku nggak tahu ya ini urut apa enggak Mas taruh fotonya. Jadi mungkin ya nggak apa-apa tell the story aja itu apa saya sharing aja tentang maksudnya kesannya selama ikut event ini tuh gimana Mas? Kayaknya kan soalnya itu jauh kan, misalnya 1.200 kilometer. Ini Bener. kalau preparationnya gimana deh Mas? Kalau untuk apa namanya event ini, pasti udah dari Indonesia kan, udah prepare-nya atau? Iya. Nah itu Jadi, kan eh, berangkatnya tanggal 18. eh, Nah itu masalahnya di di Paris ya berarti. Datang ke eh. Parisnya itu tanggal berapa tuh? Untuk Saya dari tanggal 15 udah di Paris ya. oh Udah di oke Perancis. oke Jadi buat ya kalau ada jet lag atau ada barang-barang yang kurang seperti itu sih. Jadi oke oke buat oke. karena kan suhunya beda juga ya. Kebetulan sih emang gak terlalu dingin banget. Cuma Oh ada iya iya. dingin-dinginnya aja kayak gitu. Jadi buat aklimatisasi juga di sana. Oke. Mm. Jadi gimana ini Mas kalau persiapannya sendiri kalau dari Mas Sola gimana? Nah, Eh, kalau persiapan sebelum ke Parisnya sih yang jelas latihannya rutin ya. Kayak sehari oke. mungkin 100 sampai 150 kilo atau Berarti jalan keliling di Malang aja gitu Mas atau gimana tuh? ya ya kurang lebihnya sih Oh, di Malang nanti weekendnya baru keluar Malang seperti itu. oke. Heeh. Terus kita cek-cek apa barang bawaan yang mau dibawa kayak lampu, terus tas, itu kan semuanya harus dites misalkan kayak ini kuat berapa lama, ini kena hujan gimana, terus latihan malam juga tengah malam. Waktu itu kebetulan Oh, lagi puasa, harus naik ke gunung juga. Jadi kayak sepedahan yang tempat tinggi kayak gitu. Terus gimana iya, sih iya, iya, iya. eh rasanya malam tuh sepedahan seperti apa kayak gitu. Walaupun juga aku udah sering juga ya, tapi kayak ya latihan nyesuaiin lagi. Oh malam kayak gini, oh harus ditahan ngantuknya seperti itu. Jadi kan kalau si Paris-Brest-Paris ini kan jaraknya 1.200 dengan cut off time itu 90 jam seperti itu, 3 hari, 3 harian lebih. Jadi kita Oh, harus nyelesain 1.200 itu di bawah cut off time biar bisa dianggap sebagai finishernya seperti itu. oh, oke, oke, Mm-mm. oke. Nah, kalau yang di foto-foto sendiri nih, gimana Mas? Nih ada cerita-cerita kah di balik foto-foto ini mungkin? Kalau di foto ini sih, ini foto muter-muter Paris aja Mbak. Kebetulan kalau yang di Oke. share ini, yang tapi Ini yang di berarti kanan belum itu, mulai. Ini belum mulai ya? yang di kanan itu pas ngambil respectnya, respect collectionnya Oh, di, yang ini. Yang di ya, kanan. Audax Club eh, Parisian. ya, Oh ya, tadi ada ya bilang benar. Audax. Oke, oke. Oke, nah ini Ya jadi kalau ini gimana Mas? kalau yang paling kiri itu sebelum start ya, jadi apa di metronya itu memang karena pesertanya lumayan ya terus
sebenarnya startnya itu bukan di Paris sih, di Rambouillet itu ujung ujung juga ya, tapi dari kota Paris itu sekitar 30 kilo seperti itu. Oh, oke. Jadi ini suasana di kereta kan karena memang pesertanya juga banyak dari seluruh dunia ya, di metronya Mm-mm. isinya sepeda semua seperti itu. Ini orang Nah terus Indonesia semua nih, Mas. itu yang bajunya sama berdua itu teman saya, dua dari Oke. Malang seperti itu. Oh, oke, oke, oke. Eh, Terus kalau yang tengah ini suasana startnya, jadi kita dibuat abjad itu dari A sampai Z. Jadi nanti tinggal tergantung di huruf berapa kita startnya seperti itu. Itu dimulainya dari Oh, siang sampai mungkin sekitar jam 9 malam itu baru selesai startnya kayak gitu. Jadi itu perombongan di satu ditentuinnya rombongan dari mungkin nggak apa, tahu. Mas? Nah itu aku juga kurang tahu ya kalau Oke. ditentuinnya dari apa. Salah. Tadi ada foto yang belum lewat ini. Oke. Kalau yang ini, Mas, Kalau ini yang ini, tiduran di jalan. iya. Jadi kalau biasanya sih kalau ultra di Indonesia paling tidurnya di warung ya. Oke. Karena ini aku juga pertama kayak aneh gitu ngeliat bule-bule kok santai tidur di trotoar. Terus kemudian karena memang nggak ada warung ataupun ya nggak ada ini kan toko Madura atau Foto. Alfamart. Iya, Ya, iya. ya udah ini ya seperti ini kira-kira cara kita tidur kalau nggak di apa trotoar seperti ini. Paling nggak yang lebih anget itu di ATM seperti itu. Tapi aku nggak ada fotonya. Oh, di ATM uang maksudnya. Iya di ATM uang. Oh, Jadi wow, kalau lihat malam ya. udah Saya kok di tutup. sana dingin. Iya karena Oke. kafe-kafe juga tutup semua kan, masjid nggak ada. Kalau di Indonesia kan biasanya masjid, warung. Ya, 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 ya. Eh, Kalau di sana ternyata ya ngemper di jalan, nanti pakai Hmm, emergency blanket atau semacam selimut aluminium foil gitu, atau di dalam ATM biasanya. oke. Berarti ini tuh lewatnya lewat-lewat. Ini kalau dilihat dari jalannya kayak sepi gitu. Ini lewat tempat-tempatnya berarti yang kayak di kita nggak yang terlalu kota banget gitu atau gimana, Mas? Rutenya. eh Pasti masuk kota, tapi kan dari kota A ke kota B itu kan ya sama aja kayak di Indo kayak gitu loh, jalan Iya, sepi, iya, iya. ya Iya, seperti iya, itu. iya. Tapi memang vibes Paris Brest Paris ini dari apa Rambouillet itu deket kota Paris itu ke Brestnya itu memang apa ya, acara yang ditunggu-tunggu sama warga situ loh. Jadi itu kayak karnaval yang Oh, dinanti-nantikan gitu kan 4 iya, tahun iya, sekali ya. iya, iya. Jadi memang banyak juga warga yang di luar nyiapin minum atau makanan snack-snack kayak gitu. Oh, Jadi bisa mampir juga kadang. oke. Sama aja kayak event. Kalau di sini lari mungkin ya. Kalau lari kan biasanya ada aja yang nontonin gitu. Oh, ini malam Bener. lah ya. Ini malam ya di foto. Jadi Iya. bisa banyak orang. Oke. Nah, ini Mas nih pemandangannya bagus sekali yang ini. Gimana ini Mas? Iya kalau yang kiri ini ya kurang lebihnya sih view-viewnya memang cantik banget ya kalau di sana. Iya, iya, iya. Ladang, cantik dan kalau siangnya emang panas juga sih kayak gitu. Oke. Eh, Nah, kalau ini itu di waktu gate. baru mulai. Ini di mana Ya, Mas? Nah, ini waktu baru mulai Mbak. oh, Hmm. itu di helmnya ada angka 137. Itu Ya nomor itu aja. ya nomor BIB-nya lah. Oh. Heeh. Iya ya, kalau dilihat dari baju-bajunya juga nggak yang bawaannya nggak banyak. Bener, karena Oh, ultra ya dia bukan touring jadi agak lebih ngebut lah dibanding touring. oke. Ini tuh berarti partisipannya sampai depan-depan ini atau gimana ya? Bener sampai Sampai, depan-depan. oh, Itu kayak di depan saya gitu apa oh, hurufnya. Kalau yang sebelah oh, yang kanan A ini sama yang B ya. ya kalau yang kanan ini apa checkpointnya. Oh, yang mereka yang kayak yang ada banyak bendera ini ya. Ya jadi checkpointnya itu Oh, ada setiap per 100 kilo Mbak. oke, oke. Jadi nanti memang kan kita itu kan dikasih ini ya dikasih GPX itu dikasih peta. Mm-mm. Terus petanya ditaruh di Cyclocom di apa tracker kita. Nah nanti Mhm. di, ada semacam manual booknya gitu. Kalau harus berhenti di kilometer ini di sini ada checkpoint, ada air.
bisa mandi kayak gitu, istirahat juga bisa seperti itu. Oke, oke, oke. Oke. Jadi kayak kalau misalnya mau ngecek sepeda juga bisa di sini gitu, Mas. Kalau ada Bener. Tapi oh ini sebenarnya sih eventnya unsupported gitu Mbak. Kalau di Ultra ini, jadi oh ya ya kita nyelesain semuanya sendiri. Kita bawa tool sepeda, bawa ban dalam, ya oh kayak gitu. Jadi oke, oke. Ultra Cycling memang biasanya event itu unsupport. Jadi nggak disediain bengkel atau apa seperti itu. Paling Oke, cuma oke, checkpoint oke. itu cuma buat stempel atau kayak ya ada kantinnya gitulah kayak gitu. Hmm. Oke. Menarik, menarik. Nah, ini ada yang tidur lagi. Ya, jadi saya Ada suka yang aja tidur sih, lagi. menurut saya lucu aja kayak oh gini ya bulenya, kayak misalkan di trotoar, kalau di Indonesia kan sangat unik ya, Iya. bisa tidur di trotoar. Nah ini kayak wah ternyata seru juga, dan ya kalau buat sepedanya sih ternyata aman-aman aja ya kalau di sepanjang dari Paris Brest itu. Hmm. Kalau yang Mm-mm. ini berarti yang tengah juga checkpoint juga berarti ya? Ya itu Tapi checkpoint. Oh itu di drop backnya Mbak, jadi panitianya nyediain drop back. Jadi di kilometer 600 di setengahnya itu kita bisa ngedrop barang kita seperti itu. Jadi nanti kalau baju-baju yang udah dipakai 2 hari itu kan bau ya, itu bisa oh iya, ditaruh di iya. drop bag, kita ngambil baju yang baru seperti itu. Jadi ada satu drop bag di kilometer 600. Oh, jadi Heeh, pas-pas semua orang yang udah baju bener. kotor, kayak bekas-bekas apa segala Iya. macam jadi tinggi. Heeh, Jadi atau makanannya maksudnya beban bawaannya tuh berkurang setengahnya gitu ya? bisa atau nggak dituker Oh, kayak gitu. Heeh. oh iya bisa juga sih. Heeh. Oke. Nah kalau ini udah sampai mana Mas? Ini sepedanya? Iya itu sepeda saya itu masih mungkin sekitar kilometer, itu udah mau sampai Brest sih, di 550-an gitu lah. Oh, udah mau sampai ke checkpoint setengah Iya perjalanan jadi ya? heeh, Oke, di oke, oke. Brestnya. Oke. Nah, Ya, ini sama udah. jadi kalau yang ini view-view biasa yang apa ada di jalan. Kalau yang tengah ini jadi Heeh. kita harus ngumpulin stempel-stempel di tiap Oh, checkpoint yang 100 tadi. oke. Eh, Terus kalau yang di kanan ini setelah finish di tempat awal start tadi di Rambouillet. Oh, oke, oke. Hmm. Oh, jadi Ramboyet, Brest, balik lagi. Ya, bener. Oh, oke, oke. Mungkin sih Bagus startnya tempatnya. ya kayaknya tiap tahun bisa ganti-ganti gitu sih. Oke, oke, Heeh. oke. Oke. Tempat belakangnya ini apa, Mas? Istana. Yang bagus banget yang di belakang. Oke, mungkin satu lagi. Nah, ini kalau yang ini Ya ini kayaknya udah tempat, selesai ya. ini udah selesai Mbak. Oh, Heeh. oke, oke, oke. Oke, oke foto-fotonya itu aja sih teman-teman. Foto-fotonya, kayak mungkin Mas Tola terlalu asik naik sepeda, jadi foto-fotonya nggak banyak banget. Jadi Iya. mungkin teman-teman yang mau langsung tanya-tanya aja. Nah, tuh udah ada yang raise hand. Silahkan Kak Ogi untuk bertanya, boleh silahkan. Hai masalah, thank you Halo. udah sharing. Pas banget aku 2 tahun terakhir ini sering dot watching Bentang Jawa. Jadi tadi sempat ngecek Instagramnya Mas Soleh juga udah pernah ikut Bentang Jawa kan Benar-benar 2022 ya. 2022. Nah aku jadi penasaran nih karena kan sama-sama Ultras kan, cuman kan beda ya Benar, lokasinya kan. Kalau Bentang Jawa kan beneran dari Carita sampai Banyuwangi gitu kan. benar. Heeh. Apa sih namanya, lintas provinsi Jawa gitu kan. Iya, Pertanyaan pertama aku pengen tahu beneran gak sih apa namanya eh, bedanya ultras di Indonesia sama ultras di Eropa gitu mm, secara trekking misalnya kan rutenya ataupun apa namanya suasananya kayak cuacanya kan. Kalau misalnya Bentang Jawa kan beneran Jawa Barat tuh panas, pas masuk Jawa Timur Bromo kan dingin ya gitu kan. benar, benar, Jadi benar. bedanya gimana sih gitu, apa dealing dengan perbedaan di ultras Indonesia sama ultras di Eropa. Itu pertanyaan pertama. Heeh, Pertanyaan yang kedua, aku ngikutin Bentang Jawa yang tahun ini kan ada sempat ada insiden apa namanya cyclernya hilang dari GPS tuh. benar, benar.
hilang beberapa jam di GPS. Nah, sempat baca-baca komen juga katanya kalau ada yang kayak gitu, eh, ada kemungkinan sebenarnya mesti balik lagi dari titik tempat dia hilang. Bener. Nah, itu boleh dijelasin nggak sih itu konsepnya kenapa kayak gitu ya? Soalnya kan kan kalau kata baca-bacanya kan katanya oh bisa aja baterainya habis atau lupa di charge gitu kan. Jadi GPS-nya hilang. Tapi case-nya kan kemarin nggak kayak gitu tuh ternyata gitu kan. Dia nggak Iya. ngulang kan ya. Nah, aku pengen tahu dong dari Mas Sola sendiri tuh gimana sih sebenarnya konsep kalau tadi hilang dari dot watching, si cyclernya hilang GPS-nya terus balik lagi tuh gimana sih sebenarnya konsepnya di Ultras? Thank you. Oke. Oke, Oke. jadi kalau perbedaannya buat sebenarnya eventnya ini agak beda ya. Jadi kalau si Bentang Jawa ini, tapi biasanya emang kedua event ini sama-sama unsupport. Jadi nggak bisa menerima atau mengonsepkan untuk merancang bantuan dari luar dari pihak ketiga seperti itu. Kalau untuk ininya, kalau untuk konsep si event ultra cycling ini, nah kebetulan kalau di Audax, kan di Audax Indonesia juga sama ya terafiliasi dengan Audax di Paris itu eh, agak lebih ini sih, kalau di Audax tuh agak lebih nyantai gitu loh. Jadi kayak dia nggak ada tracker, jadi si peserta itu nggak bisa di track posisinya ada di mana kayak gitu. Paling oh udah ngelewatin checkpoint satu kayak gitu. Nanti di checkpoint dua dari satu ke dua tuh dia nggak tahu. Yang jelas dia udah ngelewatin checkpoint satu seperti itu kalau di Paris ya di apa Audax Paris kemarin PBP. Kalau untuk eh, bedanya kalau di Eropa sih sebenarnya beda-beda ya, tapi menurut saya di Paris kemarin itu untuk kontur jalan, gradien dan yang lain-lainnya sih lebih menakutkan di Bentang Jawa ya. Lebih menakutkan di Bentang Jawa. Yang lewatin hutan Bromo itu ya, Iya, jadi depannya kalau ya. di Eropa itu, kalau di kemarin rute Paris itu kayak nggak ada yang nanjak banget Mbak, kayak gitu. Cuman kan skala nanjak itu dari 1 sampai 30 ya mungkin ya. Jadi kalau di Indonesia itu tanjakannya sekitar 17 up gitu loh, 10 up. Nah, tapi nanti setelah masuk hutan keluar itu udah flat gitu, nol atau enggak satu seperti itu. Tapi kalau di Paris kemarin itu dia stay di 2, 3, 4 paling tinggi 11 kayak gitu. Kalau aku ngeliat di ininya di cyclocomnya. Jadi gradien-gradiennya tuh gradiennya nggak flat banget, tapi nggak nanjak banget kayak gitu. Itu lumayan bikin ngilu juga sih seperti itu. Dan malamnya memang ya mungkin hampir sama kayak Jemplang ya, tapi ini sampai agak-agak siang itu masih tetap dingin seperti itu di beberapa kota. Hampir sama sih. Kalau jadi ada panasnya juga, ada dinginnya juga, jadi nggak full dingin banget seperti itu. Cuman ya dinginnya lebih nusuk di sana seperti itu. Kalau untuk vibes-nya ya. Terus kalau untuk kasus si Bentang Jawa kemarin itu, kalau di Bentang Jawa memang eh, kalau ada masalah yang tracker mati atau misalkan kita kita ke bengkel terus kita harus matiin tracker buat ngehemat baterainya tracker. Nah, itu harusnya sih lapor ke panitia dulu seperti itu. Jadi eh, nanti kita bisa WA panitia, kita ada di kilometer ini, izin matiin tracker, kita mau seperti ini ya kan seperti itu. Nah, kebetulan kemarin peserta yang di DIS itu dia tidak melapor seperti itu. Jadi kalau nggak salah sih aku kemarin lihat live pengakuannya katanya dia hampir kena hipotermia, Ya, terus dia di diangkut sama warga katanya. ya diangkut sama warga. Nah kan harusnya ketika diangkut sama kalau menurutku sih diangkut sama warga itu nggak masalah ya diangkut sama warga. Tapi harusnya dikembalikan lagi ke tempat di mana dia diangkut awal seperti itu. Dan dia Ya, bilang, tapi kok ini nggak diangkut apa nggak ada gak konfirmasi dibalikin apa-apa. ya. Ya tiba-tiba dia udah jalan ke titik yang lebih maju lagi kan seperti itu. Kalau Nah, kemarin sih kasusnya seperti itu. Jadi nah, apa ya kalau harusnya sih kalau orang-orang ultra itu kayak udah ngerti loh kayak eh, nggak bisa nerima
kadang harusnya sih ditolak juga sih seperti itu. Cuma pengakuan dia udah sampai hipotermia kan katanya, nggak tahu juga bener apa enggak. Udah lemes-lemes Jadi habis kita bisa kumpul. nyelesain sendiri kecuali memang crash yang bener-bener tabrakan kayak gitu. Sekali ini aku mau follow up Mas, berarti kan tadi katanya kalau yang di Europe tadi PBP kan nggak dipasangin tracker berarti tadi ya. Heeh, heeh, Maksudnya kan panitianya nggak bisa ngecek kan kalau bentang Jawa kan ketahuan ya kalau misalnya ada yang offside track bener. kan langsung didis kan sama Heeh, heeh. panitia kalau jadi. Nah kalau yang di PBP kemarin sempat ada kejadian nggak mungkin dari peserta yang lain gitu off track atau ke negara lain gitu ternyata gitu udah batasan negara lain. Ada nggak sih Mas case-nya? Aku sih nggak denger sih ya, tapi mungkin aja ada. Tapi Audax tuh lebih peraturan-peraturannya lebih santai gitu, Mbak. Oh, lebih ketat benang Heeh. Jawa berarti ya. Iya, lebih ketat bentang Jawa, tapi karena Audax itu event tua, jadi kayak buat senang-senang aja kita di Audax tuh di PBP, jadi bisa ketemu sama cyclist ultra seluruh dunia. Tapi buat ketatnya ya lebih ketat bentang Jawa, kayak gitu. Lebih kompetitif berarti ya sebenarnya kali ya. Bener. Nah, kalau di bentang Jawa itu dia kompetitif, jadi nanti ada juara satu. Jadi kayak perebutan juaranya sebenarnya walaupun nggak ada hadiahnya ya, tapi kan ada Prestis ya itu. prestisnya. Nah, kalau di PBP ada, tapi kayak ya nggak terlalu dicari gitu. Dia lebih ke dia tuh kayak karnavalnya mereka lah gitu. Ultra, anak-anak ultra seperti itu. Berarti kalau di tadi kan kalau di Indonesia kan pakai WA ya ngabarin panitia. Mm-mm. Kalau di Mm-mm. Europe pakai apa Mas? WA juga atau pakai apa ngabarin panitia? Enggak sih Mbak, nggak kayak gitu. Jadi kan kalau di Audax kemarin kan pesertanya 8.000 ya, nggak mungkin di satu grup. Oh, Nah, ya kalau iya di ya Bentang agak Jawa kan berlebihan cuma itu. 160 ya kalau nggak Ratusan salah. ya ya Heeh. ya. Itu jadi bisa koordinasi dengan baik kayak gitu. Jadi memang kalau mau lebih ininya lagi ya ikut-ikut yang semacam Bentang Jawa tuh juga banyak di Eropa yang lebih kompetitif seperti itu. Kalau PBP ya buat senang-senangnya aja kayak gitu. Ultra, event tua, jaraknya lumayan. Kalau peraturan-peraturannya ya lebih longgar sih dibanding yang lain yang aku tahu ya. Oke, segitu aja. Mm-mm. Thank you masalah. Ya, Thank you Kak Augie pertanyaannya. Oke, mungkin ada lagi yang lain. Tuh, tadi ada Mas Tian tadi ngechat. Mas, apakah ngejokin Strava juga Kak? Katanya mau beli, eh kalau menjanjikan gue mau beli sepeda, katanya gitu. Emang gitu? Ini lagi, soalnya lagi fokus ke lari kalau Mas Tian itu. Jadi, ya mungkin, hmm, kayak Irsyad tuh juga lari, Mas Tian. Kemarin ikut Pokari. Ikut apa sih kemarin lo, Chat? Ya, ikut pokoknya ikut yang, Pokari, ya tapi yang DNF. terakhir di Bandung itu. Aku lupa event apa namanya. Oke, Mas Eko, mau tanya juga Mas Eko, silakan. Mas, salam Ya. thank you ya, salam kenal ini keren banget. Aku baru baru tahu beneran yang urusan ultra ini. Aku tahu kalau di Eropa ada, tapi aku baru tahu yang tadi Augie bilang bentang Jawa ini aku baru lihat. Tapi bentang Jawa nggak lewat Alas Roban kan? Enggak, dia full Ranupane di Mas, Ranupane, Bromo, Oh, dia full di selatan dia jalurnya jalurnya. tapi kalau bentang Jawa jalur selatan ya? Ya, Selatan, full di Selatan. selatan. Heeh. Oh, full di selatan. Wow, berarti Ya, semuanya tanjakannya agak parah. sebenarnya kalau di Indonesia banyak juga Mas kayak Hmm, restoran Java itu udah tiga berapa? 3.000. 3.000 itu dari selatan ke hmm, utara muter satu pulau Jawa kayak hmm, gitu. hmm. Nah, aku punya beberapa teman yang dia pencinta sepeda, kalau itu kayak mungkin teman-teman tuh tahu di sini Mas Hengki dari Permata tuh dia cycle, tapi aku nggak tahu ada ultras kayak gini. Cuma aku suka suka mikir, ini orang 200 kilo ngapain sih gue bilang. Nah, jadi pertanyaanku adalah Eh, eh, apa sih yang apa ya mungkin apa sih Mas kenikmatannya bersepeda kayak ribuan kilo ini gitu. Apa sih yang bikin keep going gitu loh Mas kalau jadi kan ya maksudnya apa yang jadi apa hmm. ya kenikmatannya gitu. Apa yang Nyari motivate? apa ya biasanya kalau orang tuh nyari apa sih? Nah, mungkin bahasanya kalau nyari apa sih nyari capek kayaknya. Cuma yang bikin dirimu terus kayak ngegoes gitu tengah malam segala itu apa sih? Gitu. eh Oh iya, itu Mas Irsyad bilang aneh aja emang so. Nah, aku pengen tahu beneran. Kayaknya ini lebih terchallenge aja sih Mas. Jadi buat Hmm. nyelesain
sebuah tantangan yang mungkin orang lain nggak bisa ngelakuin ini, dan ini Hmm. sebagai eh apa ya, ngelawan diri sendiri sih sebenarnya juga kan, Hmm. kayak gitu. Gimana kita suportif gitu kan, nggak boleh curang, padahal kan di ultra ini banyak banget kecurangan yang mungkin bisa dilakukan, kan nggak tahu yang di jalan kita nempel ke mobil kan, kayak gitu, Ya seperti itu. pegangan gitu. Iya, bisa kan kayak gitu. Bisa, bisa, bisa. Jadi buat ya, kasarnya sih aku biasanya ya ngasih makan egoku sendiri sih, ngasih makan egoku sendiri sama buat ngelawan diri sendiri. Oh, ya pasti nanti setelah ini kayak tertantang buat yang lebih jauh kah, yang lebih susah Hmm. kayak gitu. Jadi challenge-challenge seperti itu nggak tahu bikin aku ketagihan seperti itu. Wow. Jadi Tujuannya buat sebenarnya kepuasan dirimu diri coba sendiri nangkap. sih, iya sebenarnya kalau ininya. Oh ya, soalnya maksudnya ya itu keren sih. Soalnya kan kayak balik lagi aku ya kayak orang naik gunung gitu ya, ngapain sih naik gunung gitu kan, nyari apa sih gitu Eh, ya, maksudnya ke Everest gitu, nyari apa sih sebenarnya sampai orang harus harus bertaruh nyawa gitu kan, ke itu mm-mm. ya. Yang aku paham kan emang kita semua itu ada keinginan untuk ngelakuin hal yang lebih besar dari diri kita sendiri kan, dan Bener. itu keren. Nah, cuma sebagian dari kita nggak salah sekali lagi Heeh. menurunkan itu jadi nilai-nilai monetary. Pokoknya gue baru mau ngelakuin itu kalau dapat segini. Gue ngelakuin itu terus dapat segini. Tapi padahal sebenarnya dorongan kita kan untuk selalu ngelakuin hal yang lebih besar dari diri kita sendiri. Ya kan, kayak naik gunung kan nunjukin bahwa kita tuh bisa naklukin gunung yang kayak gitu mungkin kan. Tapi Iya. ketemu dirimu keren banget. Tapi aku izin follow up sedikit ya, karena ini beneran Heeh. menarik banget. Tadi dirimu cerita ada touring, ada road, ada ultras, ya. Iya. Aku tahu kalau, tapi ini soal taunya aku dulu, kalau Heeh. di apa, kalau yang touring tuh kan bawa tasnya agak gede-gede nih ya, pokoknya ya. Bener. Heeh. Nah, terus bisa bawa, bahkan teman-temanku dulu bawa tenda, bawa bawa lengkap gitu ya, Iya, pokoknya iya. bawa yang touring. Heeh. Kalau yang road bike itu lebih, pokoknya emang dia cepet gitu kan, Mm-mm. kayak sepeda balap, Mm-mm. terus bawaannya malah mungkin nggak ada kalau Bener, kalau nggak ada. kalau yang ultras ini berarti di antara kedua itu gitu ya, atau gimana sih? Terus di Indonesia tuh ada nggak sih yang perbedaan, yang road tadi terus yang touring itu ada event-eventnya juga nggak sih, atau semuanya langsung ultra aja? Iya. Jadi hampir benar sih Mas tadi. Cuma ya kalau yang ultra ini dia, kalau sekarang sebenarnya sih sepeda apa aja boleh Mas dipakai di ultra. Oh gitu, Cuman iya, kalau ultra ini nggak ada biasanya spesifikasi. nggak ada. Tapi nggak mungkin bisa diselesain biasanya sama sepeda-sepeda yang bannya besar, sepeda mountain bike kayak gitu. Jarang. Hmm, Karena dia kan di biasanya di setiap event tuh pasti ada cut off time-nya. Kalau touring biasanya ya nggak ya. ada cut off time-nya. Oh, oke. Heeh. Jadi ya mau nggak mau harus pakai sepeda endurance buat ketahanan. Nah itu kalau sama road bike bedanya hampir sama ya, cuma beda di geometrinya aja. Dia jadi buat jarak jauh tuh lebih nyaman seperti itu, nggak terlalu agresif si Hmm, geometrinya. Jadi buat jarak jauh kan kita nunduk lama atau ada di hmm, atas sadel lama itu nggak bikin sakit seperti itu. hmm. Mm-mm. Oke, jadi yang ultra ini beneran karena ada cut off time-nya gitu ya. Bener, Kalau yang biasanya touring ada. kan tanda kutip emang tamasya aja misalkan ya, Iya, tempuh jarak gitu kan. ya Iya. nyelesain Nggak- jarak, nggak seneng-seneng. jadi. Kalau yang road bike ya beneran kayak apa namanya, balapan sepeda aja toh. Ya, balapan sepeda biasanya naklukin tanjakan di mana nanti Ya, finishnya di atas itu bisa seperti itu ya, kalau ya. road bike. Yang Kalau road bike berarti kayak Tour de France itu road bike. bener, Ya, Tour de France itu road bike kayak gitu. Biasanya Tour de apa di Indonesia kan banyak banget sih kalau banyak itu. banget. Itu Heeh. road bike. Ya, itu beneran cepet-cepetan lah ya. Iya beneran cepet-cepetan. Biasanya kalau yang kayak Tour de France itu udah benar-benar atlet elit ya, Hmm. profesional. Tapi kalau di Ultra tuh banyak juga atletnya, tapi banyak penghobi-penghobi yang levelnya udah mepet-mepet atlet lah, seperti itu. Hmm, hmm, hmm. Heeh. Jadi beneran ultra tuh ngejembatanin antara yang hobi tapi ada extra challenge-nya, ada cut off time-nya, kurang lebih gitu lah ya. Bener, seperti itu. Oke, terakhir ini seru banget soalnya ngeliat yang itu. Tadi dirimu nyebut-nyebut beberapa kali kalau di Indonesia enak bisa tidur di masjid, tidur di warung gitu. Jadi maksud dirimu tuh waktu bentang Jawa itu beneran
Pokoknya udah malam nyari tempat melipir gitu, tidur di masjid di mana aja gitu ya. Iya, Eh, seperti dan itu itu. nggak ada aturannya. Nggak ada sih kalau aturan tidurnya dia harus di mana kayak gitu. Tapi di sepanjang kan kalau Benang Jauh itu jaraknya 1.500. Itu kan lebih jauh daripada PBP ya, Paris Brest Ah, Paris. Cuma ya karena di Indonesia jadi bisa tidur dimanapun. Dan sebenarnya bukan karena malam juga tidurnya, karena ngantuk kayak gitu. Jadi banyak juga yang nggak tidur malamnya seperti itu. tuh langsung terus. Langsung terus. Nanti misalkan dia tidurnya pagi, itu kan nggak masalah juga. Yang penting ya gimana cepet-cepetan di track yang udah dibuat sama panitia seperti itu, di jalan yang udah ditentukan seperti itu. Dan selama di bawah waktu cut off-nya nggak apa-apa. Pokoknya lo tidur nggak tidur bodo amat kan pokoknya gitu. Iya, benar nggak masalah. Wow. Jadi Oke. kayak aku aja biasanya masuk masuk masjid ya kayak jam Hmm. 12. Nanti Hmm. jam 2 aku udah start lagi seperti itu. Ya kayak gitu. Jadi emang kalau lama kan nggak kejar kan waktunya. Cut off-nya Nanti berapa yang bentang itu? 90 jam juga. enggak 156 dia 5 hari. Heeh. Wow, wow, wow. Dari ujung ke ujung. Aku nggak yakin kalau aku nyetir juga 5 hari. Nyetir mah cepet mas. Enggak, gue nyetirnya sama kayak naik sepeda, bro. Oke, keren banget ini keren banget. Thank you, ini keren banget. Thank you, Mas. Ya. Thank you Mas Eko Ya. pertanyaannya. Tadi ada dari di chat ada sebentar, ada Tenovi itu tadi mau tanya lagi tentang yang foto bermalam itu tuh disediain panitia apakah aman gitu katanya. Foto yang Foto yang di sebentar. trotoar. Iya, kayaknya yang ini deh. Wait. Kayaknya Hmm. yang ini nggak sih? Tante Novi. Tante jadi ingat sepedanya Ican tante, yang gue pakai. Yo, yang malam-malam tadi loh ya di pinggir jalan tadi. Oh, ini Heeh. ini Itu tidur di jalan tante. iya, bukan disediain panitia. Iya, enggak maksudnya itu stop by. Itu maksudnya itu istirahat gitu di situ. Iya, tidur ya orang tidur. Tidur Oh, ngantuk oke. tante. Dan itu aman tapi ya, maksudnya di sana aman berarti. Ya biasanya sepeda mungkin kita gembok aja ya, kita bawa gembok juga. Tapi Oh iya overall karena betul. sambutan dari warganya juga antusias banget, aman sih kalau selama PBP itu. Oh, oke. Oh, seru sih. Aku antara seru antara merinding sebenarnya. Ini. Kalau Iyo, Eko nggak bisa lihat tidur kayaknya. kilometernya itu loh. Parno, Gila, Parno. geblek banget. Oke. Ada lagi mungkin pertanyaan dari Kamayang. Kamayang silakan. Halo Mas, Ya, ini pertanyaannya pertanyaan receh sih Ya, sebenarnya ya. biasanya jadi pertanyaan receh tuh kalau nggak Kamayang, aku yang serius-serius udah lewat. Udah. Jadi pasti kan sebelum jagoan banget gitu ya, sampai sekarang bisa beribu-ribu kilo. Pasti kan dari awalnya juga mulainya dari dari dekat nol. dulu kan, dari nol dulu kan. Nah, gimana caranya membuat tidak panas pantat gitu selama jalannya panjang banget gitu kan? Soalnya uh, aku nggak punya sepeda, tapi kalau lagi pulang ke rumah orang tua di Karawang tuh suka naik sepeda. Itu juga paling cuman berapa kilo, 10 kiloan aja gitu lah ya. Itu Aha. juga rasanya kayak udah panas banget gitu pantatnya. Apa karena Karawangnya panas atau sepedanya juga bukan yang bagus-bagus amat gitu. Jadi Aha. gimana sih caranya biar bisa endurance di situnya gitu, yang nggak pegel pantatnya gitu loh, apa mesti latihannya gimana gitu ya Mas, makasih. Iya. Jadi kalau untuk biar nggak panas pantatnya itu, kalau sebenarnya kalau di road bike itu ada celana khususnya Mbak. Jadi ada paddingnya, disebutnya bib. Jadi biasanya celananya ada bantalannya. Nah itu yang buat kita lebih nyaman sih. Seperti itu dibanding naik sepeda cuma pakai celana biasa. Habis itu sadelnya ketemu pantat sama lapisan celananya itu emang nggak nyaman. Tapi kalau pakai padding atau bib itu biasanya lebih nyaman sama per 20 kilo itu kalau bisa kita ganti posisinya karena biar peredaran darahnya jalan kayak gitu. Seperti itu aja Ganti sih. posisinya maksudnya gimana Mas?
ganti posisinya sebenarnya bukan ganti posisi ya, ngangkat aja pantatnya. Oh, Jangan gitu. nempel terus, Mas. Iya, Oh, gitu. Jadi Oke. ya Kayak kayak bocah-bocah naik misalkan sepeda tuh saya suka Oh, iya, berdua. iya, iya. emang kasus-kasus lecet-lecet itu memang banyak. Nah, itu kalau kebetulan temanku yang kemarin ikut ke Paris itu dokter, ya dia bilang seperti itu. Setiap 20 kilo tuh harus tangan, harus ganti posisi karena memang bisa kebas juga kayak gitu. Aku Ya, pernah kebas juga seperti itu. aku juga Mm-mm. pesepeda, Mas, sepeda lipat. Jadi aku naik sepeda turun gitu ya, Heeh. broset, terus pas nanjak aku lipat sepedanya masukin gokar. Sama Oke, yang ada lagi. Aku udah cukup sih. Makasih ya, Mas. Oke, thank you. Ya, Terakhir mungkin dari Mas Isa. Terakhir Mas Isa silakan. Halo Mas. Nah, suaranya Mas Isa kok kecil. Tiba-tiba kenapa jadi buka mic jadi menggeol? serak, nggak tahu. Dia Mas, pesepeda juga loh. sepeda Oh Iya, iya, dia ini sepeda lipat juga juga. nih, kacamata sepeda dan lipat. kacamata. Tiap minggu sepedaan ke GOR dia. Oke, silakan Mas Isa. Oke, mungkin nyambung-nyambung juga dari yang Mbak Mayang tadi ya, buat apa namanya persiapan kan tadi mungkin pakai apa gitu. Tapi sebenarnya momennya Mas Solah ini apa sih yang kayak apa ya bilang, wah ini saatnya nih harus join ke si apa tadi Paris tadi nih. Pasti kalau yang aku tahu kalau misalnya maraton gitu kan mungkin ya mulai dulu dari yang KM kecil gitu ya, nanti baru mulai gede-gede gitu ya yang panjang. Nah ini momen apa yang membuat Mas nih kayaknya tahun 2023 ini deh yang aku mau ikut gitu. Kenapa? Atau mungkin uh, persiapannya kayak meyakinkan diri pengen ikut yang ini gitu. Mungkin bisa Iya, iya. diceritain kali ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau ikut PBP ini sih karena ada support Mas yang nawarin. Jadi kebetulan setelah saya Bentang Jawa, di Bentang Jawa itu mungkin karena antusiasnya tinggi banget. Terus beberapa finisher-finishernya juga dilirik. Jadi banyak finisher-finishernya itu yang alumni Bentang Jawa tuh banyak brand-brand yang masuk seperti itu. Nah, kebetulan setelah Bentang Jawa ini saya dihubungin sesama cyclist di Malang tuh buat dia ngajak kayak gitu, mau nggak ikut PBP nemenin saya seperti itu kata dia kayak gitu. Waduh, itu kan ya udah pasti mau kan seperti itu. Sebenarnya itu aja sih. Tadinya nggak ada mimpi juga buat sepedahan di PBP Oh, karena oke. Jadi ini sebenarnya bukan target ya, wah tahun segini aku harus ikut ini, nggak ada sebenarnya ya. nggak ada kayak gitu. Jadi karena peluangnya kayak jadi kamu nge-backup segini aja, nanti selebihnya saya yang support seperti itu. Oh ya udah seperti itu. Oke, oke. Tapi itu kalau tadi sekalian deh. Kalau yang tadi finishernya di PBP apa, Mas? Dapat apa aja tadi? Dapat medali, Brevard card, stempel, udah itu aja sih Mas. Oh gitu dong ya. Iya, Tapi cukup ya prestis tadi ya. bener. Saya sih juga sebenarnya ya medali ya mungkin ya karena jauh aja, tapi kayak ya seneng aja gitu udah bisa finish. Orang lain tahu saya nggak tahu saya finish juga nggak masalah kayak gitu. Itu bener-bener kepuasan batin aja sih kayak gitu. Oke, oke. Mungkin itu aja sih. Atau mungkin ini deh tambahan terakhir. Selanjutnya nih, kira-kira mau target sepeda di mana lagi Mas? Yang mungkin ultra lagi. Kalau target sih belum ada. Kemarin sih sempat ini lah daftar London, Edinburgh, London. Cuma nunggu visa dari istri seperti itu kayaknya. Oh, istrinya. Iya, Ya, ya, ya. Visa lokal dulu ya. visa lokal dulu. Oke, thank you Mas. Ya, Oke, thank you Mas Isa. Oke, mungkin tadi yang dari Mas Isa itu terakhir ya, pertanyaan terakhir soalnya kita udah mau habis waktunya. Oke, mungkin teman-teman juga masih ada keperluan lain habis ini. Jadi mungkin sekian dulu untuk Marawit Expert kita hari ini. Makasih banyak Mas Sola udah ya, mau spend waktunya untuk ini Kumara buat sharing 1 jam. Tadi cuma sharingnya mungkin singkat tapi udah keren banget sih tadi. Makasih banyak ya, semuanya juga teman-teman sehat-sehat semuanya. Makasih banyak. Thank you, ya, Mas Solah Thank you, Mas di Solah. Malang kan ya? Thank Nanti you. saya izin ya kita di kontak Malang. ya.
Nanti kita kontak-kontak ya. Insya Allah ada rencana ke Malang kok ya. Oke, siap, Thank siap. you Tadi Mas Al, aja. thank you. Makasih Mas Yo. Ola. Makasih, Thank you, makasih. thank you. Oh. Ya.